Shalom, selamat pagi Sobat Runa. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sobat Runa, di sini Kak Oce akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Tetapi sebelum Kak Oce menceritakan, yuk kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan Tuhan, sehingga Tuhan selalu bangunkan kami di pagi yang indah ini untuk menghirup udara-Mu yang segar dan melakukan aktivitas kembali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu ucapkan menjadi berkat pedoman bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, amin. Sobat Runa, bacaan Alkitab kita terambil dari Nehemia 10 ayat yang ke-28 sampai ke-29 yang menyatakan, dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetapi mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Sobat Runa, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sobat Runa, bacaan perikop kita adalah sumpah. Nah, Sobat Runa, sumpah mempunyai arti suatu pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu. Tekad itu membuat seseorang yang bersumpah mampu untuk bertahan dalam keadaan apapun, hanya untuk menjaga sumpah itu. Sumpah bukanlah hal yang sembarangan untuk diucapkan. Jika seseorang sudah bersumpah, maka ia terikat dengan sumpah itu. Apalagi jika seseorang sudah bersumpah di hadapan Allah, Sobat Runa. Nah, Sobat Runa, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Nehemia yang bercerita tentang Israel yang berkumpul setelah kembali dari pembuangan. Nah, Sobat Runa, mereka menaikkan doa pengakuan dosa dan pengakuan akan kebaikan Tuhan. Kemudian, dalam bacaan kita hari ini, Nehemia menceritakan mengenai orang-orang Israel yang mengangkat sumpah untuk setia kepada Tuhan. Sumpah ini adalah sumpah yang penting. Kenapa penting? Karena orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Makanya mereka mengangkat sumpah. Nah, Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sering berlaku tidak setia kepada Tuhan, Sobat Runa. Mereka sadar bahwa mereka sering tidak setia kepada Tuhan. Maka mereka membuat sumpah untuk menegaskan kesetiaannya mereka kepada Tuhan, Sobat Runa. Nah, Sobat Runa, sumpah itu seperti janji ya. Sumpah ataupun janji kita harus ditepati. Apalagi sudah mengucapkan sumpah kepada Tuhan. Contoh, kita sudah mengucapkan sumpah untuk beribadah. Jawaban kita apa? Maka kita harus beribadah, karena kita udah mengangkat sumpah bahwa setiap minggunya kita akan ibadah. Kalau kita melanggar, maka kita mempunyai hutang. Kalau kita mempunyai hutang, maka penagih akan menagih hutang itu sampai lunas. Nah, bayangkan kalau kita sudah janji sama Tuhan atau sumpah sudah sama Tuhan, kalau kita tidak tepati, kita melanggar, maka Tuhan selalu meminta pertanggungjawaban kita, Sobat Runa. Jadi, sumpah itu sama kayak janji, harus kita tepati, apalagi sudah berjanji kepada orang tua. Karena orang tua ini perantara kita, perantara Tuhan, untuk selalu menjaga kita, untuk selalu merawat kita. Jadi kita harus selalu nurut kepada orang tua, selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada orang tua, Sobat Runa. Karena apa? Mereka sudah menjaga kita sampai saat ini, sampai kita bisa beribadah teruna, sampai kita bisa berjalan seperti orang yang selayaknya, Sobat Runa. Kita harus berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua itu adalah perantara dari Tuhan. Amin. Sobat Runa,
Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi yang ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu. Kami sudah tahu akan kesetiaan, akan keimanan kita Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami selalu setia kepadamu Tuhan. Kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kembali. Tutup bungkus di dalam kami beraktivitas Tuhan. Ikutlah campur tangan-Mu Tuhan di dalam kami beraktivitas. Dan juga tutup bungkus keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menceritakan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang tadi hamba-Mu ucapkan bukanlah kekuatan dari hamba-Mu Tuhan, tetapi kekuatan dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sobat Teruna, jangan lupa like, comment, and share. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.